Halo Sobat BMKG, berdasarkan hasil pengamatan dari BMKG, siklon tropis Erol telah terbentuk di Samudra Hindia bagian selatan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 16 April 2025. Sistem ini bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 100 knot dan tekanan udara minimum sebesar 945 hektopascal. Keberadaan sistem ini secara tidak langsung berpotensi menimbulkan gangguan cuaca berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, serta gelombang tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Masih dalam cakupan wilayah timur Indonesia, BMKG juga memantau keberadaan bibit siklon tropis 97S yang terletak di Laut Arafura, tepatnya di sebelah barat daya Merauke. Sistem ini menunjukkan pergerakan ke arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot dan tekanan udara sebesar 1006 hektopascal. Keberadaan sistem ini akan diperkirakan dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Aru, Maluku bagian tenggara, kemudian Kabupaten Merauke, Papua Selatan, serta dapat menimbulkan gelombang tinggi di Laut Arafura dan perairan Asmat. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait kombinasi siklon tropis Erol dan bibit siklon tropis 97S yang memengaruhi cuaca di beberapa wilayah timur Indonesia. Bersama saya Eriska, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, wilayah Indonesia berpotensi dipengaruhi oleh gangguan Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang low frekuensi pada wilayah dan periode yang sama yang terpantau aktif di wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Sulawesi Selatan, Laut Banda, Papua Barat Daya, dan Papua bagian utara, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian adanya siklon tropis Erol yang diprediksi berada di Samudra Hindia, selatan Nusa Tenggara Timur yang membentuk daerah konvergensi memanjang dan menginduksi pembentukan low level jet dari Samudra Hindia, selatan Nusa Tenggara Barat hingga selatan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, untuk pertumbuhan bibit siklon tropis 97S akan diprediksi aktif di Laut Arafura hingga Teluk Carpentaria dan membentuk daerah konvergensi memanjang dari Papua Tengah hingga Papua Pegunungan serta dapat menginduksi pembentukan low level jet di pesisir selatan Papua Selatan, Laut Arafura, dan Teluk Carpentaria. Selain fenomena tersebut, sirkulasi siklonik diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Samudra Hindia Barat Daya Banten hingga Barat Bengkulu serta membentuk daerah konfluensi di perairan Barat Bengkulu. Sementara itu, untuk labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Merujuk pada kondisi atmosfer di atas, masyarakat dihimbau untuk tetap selalu waspada terhadap potensi cuaca signifikan dengan selalu memperbarui informasi cuaca dan memperbaiki kondisi lingkungan. BMKG memprediksi cuaca selama periode tanggal 18 hingga 20 April 2025 di Indonesia yang umumnya didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah berikut. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Kemudian untuk angin kencang berpotensi terjadi di Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Sedangkan cuaca selama periode tanggal 21 hingga 24 April 2025, wilayah Indonesia masih didominasi dengan cuaca berawan hingga hujan ringan.
Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berada di wilayah berikut. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Sobat BMKG, prospek di atas merupakan kondisi secara umum di wilayah Indonesia. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi prospek cuaca mingguan dalam seminggu depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai dengan kilat ataupun petir. Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai dengan petir, kemudian menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai dengan angin kencang. Kemudian berhati-hatilah terhadap jalanan licin yang dapat berpotensi membahayakan keselamatan. Selalu siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Sobat perlu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs website www.bmkg.go.id, media sosial kami @info_bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga dapat bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan sampai jumpa.